Menurutmu, apa sih alasan kita belajar matematika? Pada dasarnya, karena tiga hal: perhitungan, penerapan, dan yang terakhir yang sayangnya hal yang paling kita abaikan, inspirasi. Matematika adalah ilmu tentang pola, dan kita mempelajarinya untuk belajar berpikir secara logis, kritis, dan kreatif. Namun, matematika yang kita pelajari di sekolah tidak dapat memotivasi para siswa dengan efektif. Dan saat murid bertanya, mengapa kita belajar hal ini? Seringkali dikatakan bahwa karena mereka memerlukannya untuk kelas matematika atau ujian berikutnya. Namun, bukankah akan menjadi luar biasa jika setiap waktu kita belajar matematika hanya karena matematika itu indah atau menyenangkan? Saya tahu, banyak orang tidak punya kesempatan untuk melihat bagaimana hal ini bisa terjadi. Jadi, saya akan memberikan contoh singkat dengan koleksi bilangan favorit saya, bilangan Fibonacci. Bilangan-bilangan ini dapat dipahami dengan berbagai cara. Dari sudut pandang perhitungan, bilangan ini mudah untuk dipahami seperti 1 ditambah 1 adalah 2, lalu 1 ditambah 2 adalah 3, 2 ditambah 3 adalah 5, 3 ditambah 5 adalah 8, dan seterusnya. Orang yang kita kenal dengan nama Fibonacci sesungguhnya bernama Leonardo dari Pisa. Dan bilangan-bilangan ini muncul dalam bukunya Liber Abaci yang mengajarkan kepada dunia barat tentang metode aritmatika yang kita gunakan saat ini. Dalam penerapannya, bilangan Fibonacci sangat sering dijumpai di alam. Jumlah kelopak pada bunga biasanya merupakan bilangan Fibonacci, atau jumlah spiral pada bunga matahari atau nanas juga cenderung merupakan bilangan Fibonacci. Nyatanya, ada banyak penerapan lain dari bilangan Fibonacci, namun yang paling menginspirasi saya adalah pola indah yang ditunjukkan oleh bilangan itu. Mari saya tunjukkan. Sebelumnya, ayo kita lihat kuadrat dari beberapa bilangan Fibonacci pertama. Bukan kejutan bahwa jika Anda menambahkan dua bilangan Fibonacci yang berurutan, Anda akan mendapatkan bilangan Fibonacci berikutnya. Bukan begitu? Begitulah bilangan itu dibuat. Namun, Anda tidak akan menyangka ada yang spesial jika Anda menambahkan kuadrat dari bilangan itu. Coba lihat ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 4 ditambah 9 sama dengan 13. 9 ditambah 25 sama dengan 34. Dan pola itu berlanjut. Sebenarnya, ada yang lain lagi. Anggaplah Anda ingin melihat penjumlahan kuadrat dari beberapa bilangan Fibonacci pertama. Mari kita lihat apa yang terjadi. 1 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 6. Ditambah 9 sama dengan 15. Ditambah 25 sama dengan 40. Ditambah 64 sama dengan 104. Kini lihatlah bilangan-bilangan itu. Itu bukanlah bilangan Fibonacci. Namun, jika Anda melihatnya lebih dekat, Anda akan melihat bilangan Fibonacci yang tersembunyi di dalamnya. 6 sama dengan 2 dikali 3. 15 sama dengan 3 dikali 5. 40 sama dengan 5 dikali 8. 104 sama dengan 8 dikali 13. 2, 3, 5, 8, 13. Ya, itu adalah bilangan Fibonacci. Yang tidak kalah menyenangkan dari menemukan pola-pola ini adalah lebih memuaskan untuk memahami mengapa pola-pola ini benar. Mari kita lihat pada persamaan terakhir. Mengapa kuadrat dari 1, 1, 2, 3, 5, dan 8 jika dijumlahkan nilainya sama dengan 8 dikali 13? Saya akan menjelaskan dengan menggambar sebuah lukisan sederhana. Di sini ada sebuah persegi panjang yang besar yang dibentuk dari sebuah persegi dengan ukuran 1 kali 1, 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 5 kali 5, dan 8 kali 8 mengikuti urutan bilangan Fibonacci. Lalu, saya memiliki satu pertanyaan sederhana. Berapa luas dari persegi panjang ini? Di satu sisi, itu adalah jumlah luas dari persegi yang ada di dalamnya, bukan? Sama seperti kita membuat persegi panjang tersebut. Sehingga luasnya adalah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Di sisi lain, karena bentuknya persegi panjang, luasnya sama dengan panjang dikali lebar, di mana panjangnya adalah 8 ditambah 5 atau sama dengan 13, dan lebarnya adalah 8.
sehingga luasnya akan sama dengan 8 dikali 13. Karena kita menghitung luasnya dengan benar melalui dua cara berbeda, hasil dari keduanya haruslah angka yang sama. Dan karena itulah, penjumlahan kuadrat dari 1, 1, 2, 3, 5, 8 adalah 8 dikali 13. Sekarang lihat ini. Jika Anda membagi 13 dengan 8, hasilnya 1,625. Dan jika Anda membagi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil, hasilnya akan menjadi semakin kecil dan mendekati hingga 1,618, yang dikenal oleh banyak orang sebagai golden ratio atau disimbolkan dengan huruf Yunani pi. Angka yang telah membuat kagum para matematikawan, ilmuwan, dan seniman selama berabad-abad. Golden ratio pertama kali dijelaskan dalam elemen Euclid sekitar 2300 tahun yang lalu. Rasio ini ditemukan dengan membagi garis menjadi dua bagian, sehingga bagian panjang dibagi dengan bagian pendek sama dengan panjang keseluruhan dibagi dengan bagian panjang. Angka yang dihasilkan juga terkait dengan barisan Fibonacci. Seperti yang kita lakukan tadi, jika kita membagi bilangan yang lebih besar dengan yang lebih kecil, hasilnya akan menjadi semakin kecil dan mendekati hingga 1,618. Inilah nilai pi atau nilai golden ratio. Hal ini akan menjadi jauh lebih menyenangkan ketika kita mendemonstrasikan ini secara geometris. Karena jika kita menggambar kotak dengan dimensi angka dalam barisan Fibonacci, kita akan membuat sebuah persegi panjang golden ratio yang terkenal. Harmoni dan proporsi golden ratio diakui oleh ahli matematika seperti Aristoteles, Pythagoras, Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi, dan Boethius. Bahkan, beberapa percaya bahwa rasio emas atau golden ratio bisa menjadi kunci untuk membuka rahasia ilahi alam semesta. Golden ratio juga telah menjadi standar kecantikan dan estetika. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena golden ratio sering muncul di alam. Namun, ini tidak sesering yang dipikirkan banyak orang. Gagasan bahwa golden ratio dapat ditemukan secara universal di mana-mana adalah berlebihan. Bentuk kerucut pinus, brokoli romanesco, dan cangkang nautilus sering diberikan sebagai contoh khas golden ratio. Namun, tidak satupun dari ini benar-benar mengikuti proporsi golden ratio. Akan tetapi, ini tidak membuat golden ratio menjadi kurang menarik atau berharga. Apakah kita menggunakan golden ratio hari ini? Jawabannya ya dan tidak. Seniman dan desainer terkadang menggunakan golden ratio dalam menciptakan segala sesuatu, mulai dari produk hingga logo merek. Ada banyak diskusi tentang apakah logo Apple menggunakan golden ratio atau tidak. Dan itu tidak berhenti sampai di situ. Meskipun konsensusnya adalah bahwa frekuensi kemunculan golden ratio dibesar-besarkan, ini mungkin memiliki kegunaan praktis. Barisan Fibonacci telah digunakan di dunia teknik, struktur data komputer dan algoritma pengurutan, kompresi audio, dan teknik arsitektur. Golden ratio juga berguna bagi para peneliti di bidang seperti fisika energi tinggi, mekanika kuantum, dan kriptografi. Untuk seniman, mungkin ada faktor lain, karena rasio emas enak dipandang. Seniman mungkin juga memiliki prasangka bawah sadar untuk memasukkannya ke dalam karya mereka. Demikian pemaparan materi tentang keindahan matematika dari barisan Fibonacci dan golden ratio. Saya menunjukkan semua hal ini karena, seperti kebanyakan dari ilmu matematika, ada bagian sisi indahnya yang saya khawatir tidak mendapat perhatian yang cukup di sekolah-sekolah kita. Kita menghabiskan banyak waktu mempelajari perhitungan, namun kita jangan lupa tentang penerapannya, termasuk mungkin penerapan yang paling penting, pembelajaran untuk berpikir. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.